Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Nurul Febriansyah. Pada video kali ini akan mempresentasikan hasil perbaikan catatan pada user acceptance testing pertama dan kedua untuk website LGK Jawa Barat. Untuk UAT yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 20 Juli bersama Pak Andrian dan beberapa pengurus. Sedangkan untuk UAT 2 itu pada tanggal 24 Juli dengan Pak Andrian. Bisa kita mulai dari yang pertama itu ada catatan terkait penggunaan bahasa. Diminta untuk menggunakan bahasa Indonesia semua saja karena sebelumnya masih ada beberapa yang menggunakan bahasa Inggris pada halaman login. Di sini sudah diubah jadi pakai bahasa Indonesia semua. Dan di halaman registrasi di sini sudah diubah juga, sudah menggunakan bahasa Indonesia semua. Lalu selanjutnya untuk ukuran foto di halaman berita, di sini di halaman berita sebelumnya foto sampul untuk masing-masing berita ada beberapa yang gambarnya jadi sketch gitu. Sekarang sudah ditetapkan resolusinya, jadi semua gambar sudah resolusinya tidak berubah sehingga gambarnya lebih jelas. Lalu untuk yang ketiga itu untuk di beberapa judul di navbar diminta diubah agar lebih informatif. Misalnya sini info RS jadi info rumah sakit dan cerita jadi blog. Sini sudah diubah info rumah sakit dan blog. Lalu selanjutnya untuk penambahan kategori berita GIS, sini sudah ditambahkan. Karena sebelumnya hanya 2 saja, komunitas dan channel. Sudah ditambahkan juga sekarang untuk kategori GIS. Ini. Lalu selanjutnya untuk bagian range di beberapa hasil lab. Sini yang pertama untuk range data BCR-ABL web. Diminta untuk data range-nya itu mengikuti hasil lab yang ada di mobile. Di sini karena sebelumnya hanya 0.001 sampai 0.0032, sekarang sudah ditambahkan sesuai dengan yang ada di mobile. Begitu juga untuk penggunaan warnanya. Di sini 0.0032 sampai 0.001 itu aman, indikasinya aman sehingga warnanya hijau. Lalu dari 0.001 sampai 10 itu sudah perlu diperhatikan sehingga warnanya kuning, dan di atas 10 itu sudah bahaya sehingga warnanya merah. Lalu selanjutnya pada bagian leukosit diminta dipisahkan berdasarkan gender. Sini sudah dipisahkan jadi 2 berdasarkan gendernya, laki-laki dan perempuan. Lalu untuk indikasinya paling kiri dan paling kanan itu udah bahaya, yaitu kurang dari 2000 dan lebih dari 100.000. Itu udah indikasinya itu udah bahaya sehingga warnanya merah. Dan untuk amannya itu antara 3.500 sampai 12.000 dengan warna hijau. Lalu sedikit kurang dari itu dan sedikit lebih dari itu sudah mulai perlu diperhatikan dengan indikasi kuning di sini pada bagian 2000 sampai 3.500 dan antara 12.000 sampai 100.000 itu warna kuning. Lalu di bagian trombosit juga ada penyesuaian untuk warna di setiap indikatornya. Di sini untuk kurang dari 70.000 itu warnanya merah dan lebih dari 800.000 juga merah. Lalu untuk amannya itu 150.000 sampai 450.000 itu normal. Terus untuk 170 sampai 150.000 kuning, begitu juga 450 sampai 800.000 itu indikatornya kuning. Lalu selanjutnya pada bagian hasil lab hemoglobin atau HB, sini untuk kurang dari 6 itu kemarin diminta warna kuning, sedangkan untuk lebih dari 17 itu merah, dan HB-nya diminta untuk dipisahkan juga berdasarkan gender.
Bisa dilihat di sini sudah dipisahkan jadi dua, laki-laki dan perempuan. Lalu untuk indikatornya pada awalnya hanya dua, yaitu indikator batas bawahnya itu 6 dan 17. Tapi pada saat UET 2 ada perbaikan lagi untuk batas bawah laki-laki itu 13, sedangkan perempuan itu 19. Sehingga di sini untuk batas laki-laki batas bawahnya 13 dan perempuan 19. Untuk batas atas laki-laki 17 dan perempuan itu 15. Balik lagi ke catatan yang UET 1. Lalu selanjutnya penggunaan warna grafik obat ini pada halaman data kepemilikan. Sebelumnya masing-masing obat warnanya berbeda-beda, sekarang sudah disamain. Terus ini untuk terkait nama obat yang tidak ada, itu karena kendala ruang, sehingga untuk solusinya itu bisa di zoom out sedikit. Misalnya ini imatinib, zoom out sedikit, atau sesuai catatan selanjutnya dengan kategori. Sini sudah ditambahkan kategori, juga agar lebih jelas. Ini sudah ditambahkan. Lalu untuk info selanjutnya pada info rumah sakit, diminta untuk ada search bar untuk bisa mencari rumah sakit berdasarkan nama dokter. Sudah ditambahkan juga di halaman ini. Jadi untuk search bar di sini bisa mencari berdasarkan nama rumah sakit, misalnya pada sini dengan rumah sakit, maupun berdasarkan nama dokter, misalnya ini nama dokter Ruli. Ini nama dokter Ruli, atau misalnya sini dokter Agung, coba kita cari Agung, seperti ini. Berdasarkan nama dokter akan muncul data rumah sakit di mana saja dokter tersebut bekerja. Lalu ini ada beberapa catatan di bagian data kepemilikan obat. Bagian statistik pasien diminta agar tidak hardcode. Terus kekurangan obatnya dilihat dari hari pasien mengambil stok obat. Sini sudah disesuaikan. Sekarang sudah secara default itu dia batas maksimal untuk mencari data obat yang stok sedikit dengan patokan obat di bawah 9 stoknya. Lalu sini juga berdasarkan jadwal pengambilan sebelumnya. Jadi yang ditampilkan di sini itu 5 daftar pasien yang stoknya mulai sedikit dan sudah mulai mendekati jadwal pengambilan selanjutnya. Lalu selanjutnya itu di info rumah sakit ini sebelumnya tidak ada menu untuk detail info. Sebelumnya hanya Google Maps saja. Minta ditambahkan untuk ada detail, yaitu berupa informasi list nama dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Ini di sini sudah ditambahkan di detail info. Ada detail nama rumah sakit, alamat, nomor telepon, dan list nama dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Yang mana bisa ditambahkan dari bagian dashboard pengurus di data rumah sakit. Ini. Lalu selanjutnya untuk catatan UIT kedua, di sini di info rumah sakit yang pada bagian data rumah sakit ini sebelumnya isi nama dokternya itu lengkap seperti data dokter yang ada di sini beserta gelarnya, cuman diminta untuk tidak usah menampilkan spesialis dokternya, jadi ditampilkan hanya namanya saja. Di sini sudah disesuaikan, sudah diubah, kemudian ditampilkan hanya namanya saja. Terus di bagian pengurus
Di detail pasien minta untuk tambahkan kolom dokter. Di sini sudah ditambahkan kolom dokter untuk tiap pasien. Misalnya ini pasien Anjan Rahmatsyah, ada namanya dokter Tuti, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya pada bagian hasil lab juga, yang pertama itu sebelumnya ada sedikit kendala karena penggunaan label dan warna sehingga membuat ambigu. Contohnya seperti yang di kepemilikan obat ini, label atas ini. Cuman akhirnya keputusannya dihilangkan saja labelnya, sehingga hanya seperti ini. Ini dihapus, sudah dihapus. Terus tadi juga yang untuk penggunaan warna sudah disesuaikan, paling kiri itu hijau, terus sampai 0,1 juga masih hijau, sembuh atau normal. Terus lebih dari 10 itu jelek atau udah parah. Sini indikasinya warna merah. Terus 1 sampai 10 itu lumayan, warnanya kuning, 1 sampai 10. 0,1 sampai 1 juga kuning. 0,01 juga sampai 0,1 juga warnanya kuning. Lalu leukosit tidak ada tambahan. Terus untuk hemoglobin tadi sudah ditambahkan juga, disesuaikan juga. Sini hemoglobin laki-laki batasnya 13, batas bawahnya, sedangkan perempuan batas bawahnya 9. Sini batas bawahnya 13, untuk perempuan batas bawahnya 9. Lalu catatan selanjutnya di kepemilikan obat. Ini sudah warna grafik. Warna grafik ini disamakan semua. Terus batas tanggal pengambilan obat itu di bagian detail kepemilikan. Di sini sebelumnya namanya hanya tanggal saja. Terus karena kurang jelas dan kurang mendeskripsikan isinya, sehingga diubah jadi tanggal pengambilan obat. Lalu ditambah juga keterangan waktunya agar lebih jelas. Lalu catatan selanjutnya di bagian info rumah sakit di halaman pengurus. Di sini, yang pertama data dokter bisa dimasukkan. Sebelumnya tidak ada kolom data dokter, terus diminta karena terkait perubahan tadi juga yang di info rumah sakit ada di data dokter, sehingga sekarang pengurus bisa menambahkan data dokter di data rumah sakit. Seperti ini sudah 3. Menggunakan terus penambahannya itu dengan drop down yang berisi data-data dokter yang sudah tersimpan. Jangan dibuat koma, karena sebelumnya itu penambahan dokter itu berupa text field dan itu dinilai kurang efisien. Sekarang sudah disesuaikan pakai drop down seperti ini. Jadi untuk misalnya ini nambah dokter baru, di sini akan muncul list data dokter yang sudah disimpan. Yang kita tambahkan dokter Irani, kita simpan. Nah, seperti itu untuk penambahan data dokter. Itu bisa dilihat di halaman info rumah sakit. Sini tadi data rumah sakit Hermina Pasteur Bandung. Tadi baru tambahkan dokter Irani. Kita cek. Masuk ke Hermina Pasteur. Ini lihat data yang tadi mau ditambahkan. Mungkin itu untuk semua catatan hasil perbaikan dari semua catatan UET 1 dan 2 di website LGK Jabar. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.